Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum Ibu melakukan presensi, coba anak-anak terlebih dahulu rapikan meja dan kursinya, serta pastikan tidak ada sampah ya di sekelilingnya, agar suasana kelas terlihat rapi sehingga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Coba sekretaris, siapa saja yang hari ini tidak masuk? Latifa dan Trisakit, kemudian Zikri izin. Nah, baik anak-anak, kita doakan ya teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh kembali agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Nah, apakah anak-anak sudah siap belajar? Baik, Ibu harap anak-anak hari ini dapat belajar dengan sungguh-sungguh ya, fokus dan memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai teks deskripsi. Sekarang kita akan membahas mengenai teks prosedur. Nah, coba, pernahkah anak-anak membaca sebuah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu? Pernah ya? Nah, jadi teks seperti itu termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, dengan memahami teks prosedur ini sangat penting sekali ya untuk anak-anak agar bisa menjelaskan langkah-langkah secara runtut dan sistematis. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak mampu memahami mengenai pengertian, struktur, dan unsur kebahasaan teks prosedur, serta mampu menyusun teks prosedur secara runtut dan jelas sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, coba Ibu ingin bertanya terlebih dahulu untuk mengecek pemahaman awal kalian. Nah, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Coba silakan satu orang. Silakan Rizka. Betul sekali ya, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Lalu, apa saja struktur umum teks prosedur? Coba, siapa yang ingin menjawab? Silakan Dimas. Nah, betul sekali ya anak-anak bahwa struktur teks prosedur itu terdiri dari tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup atau penegasan ulang. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan contoh teks prosedur di depan. Ini ada teks prosedur cara membuat roti bakar. Nah, mari kita identifikasi struktur apa saja yang terdapat di dalam teks prosedur ini. Nah, struktur teks prosedur yang terdapat di dalam contoh teks ini yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini biasanya berisi hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, coba di sini tujuan dari teks prosedur cara membuat roti bakar ini adalah untuk menghasilkan cemilan sederhana yang enak. Seperti itu. Nah, kemudian struktur yang kedua ada alat dan bahan. Nah, jadi alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat roti bakar seperti itu ya. Nah, kemudian struktur yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, biasanya langkah-langkah ini berisi tahapan-tahapan yang harus ditulis secara runtut seperti itu. Nah, jadi dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir. Nah, contoh, misal di sini tahapan pertamanya panaskan teflon di atas api kecil dan diikuti dengan tahapan-tahapan berikutnya dan diakhiri dengan angkat roti lalu potong seperti itu. Nah, kemudian struktur yang terakhir ada penutup atau penegasan ulang. Nah, di penutup atau penegasan ulang ini biasanya berisi
kalimat persuasif atau kalimat ajakan kepada seseorang untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, di sini ada cobalah membuatnya di rumah, kemudian ayo praktikkan langkah-langkah ini. Nah, jadi kalimat persuasif ini biasanya berisi kata seperti ayo, mari, dan lain sebagainya. Namun anak-anak perlu diketahui ya terlebih dahulu bahwasannya untuk struktur alat dan bahan dan penutup ini bersifat opsional karena alat dan bahan itu disesuaikan dengan konteks teks prosedur. Nah, misalnya ketika ingin membuat teks prosedur, cara membuat, nah itu tentunya ada alat dan bahan, akan tetapi berbeda dengan misalnya ingin membuat teks prosedur cara melakukan sesuatu, misalnya cara login ke Instagram, itu tidak perlu ada alat dan bahan. Nah, begitupun di penutup ya, penutup juga opsional, jadi boleh ada dan juga boleh tidak. Nah, coba masih perhatikan contoh ini ya, kita akan mengidentifikasi unsur kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, yang pertama ada kata kerja imperatif. Nah, jadi kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Nah, coba di dalam teks prosedur ini ada panaskan, oleskan, tambahkan, taburkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kata teknis. Nah, kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Misalnya, ini kan teks prosedur mengenai cara membuat roti bakar. Nah, kata teknisnya itu berkaitan dengan bidang tersebut. Nah, misalnya roti tawar, mentega, selai, keju, kemudian teflon, spatula, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada konjungsi atau kata penghubung. Nah, di sini ada agar, kemudian hingga, dan juga lalu. Nah, yang terakhir ada kalimat persuasif atau kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain. Nah, contohnya ini ya, cobalah membuatnya atau ayo praktikkan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks prosedur. Nah, tentunya dalam menyusun teks prosedur ini terdapat langkah-langkah ya anak-anak. Nah, yang pertama ada menentukan topik. Jadi, sebelum anak-anak membuat teks prosedur itu harus menentukan topik terlebih dahulu. Topik apa yang akan dibahas, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua menetapkan tujuan penyusunan teks prosedur. Nah, setelah menentukan topik, anak-anak harus menetapkan tujuan. Tujuan apa yang ingin dicapai atau hasil akhir seperti apa yang ingin dicapai. Nah, kemudian langkah yang ketiga mencatat bahan dan alat. Nah, jadi anak-anak harus mencatat alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Tetapi bagian ini bersifat opsional ya, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, lalu langkah yang keempat mengidentifikasi langkah-langkah secara berurutan. Jadi anak-anak menulis langkah-langkah itu secara berurutan sesuai dengan tahapan-tahapan yang memang runtut gitu dari awal sampai akhir, seperti itu. Nah, lalu langkah yang kelima menggunakan bahasa yang efektif. Nah, maksud menggunakan bahasa yang efektif ini menggunakan bahasa yang sesuai dengan unsur kebahasaan teks prosedur, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan juga. Nah, lalu yang keenam yaitu menyusun draft teks prosedur secara utuh. Nah, jadi setelah anak-anak menentukan langkah-langkah sebelumnya ya, menentukan topik, kemudian tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan menggunakan bahasa yang efektif itu disusunlah sebuah draft ya, draft teks prosedur secara utuh, seperti itu. Nah, kemudian langkah yang terakhir melakukan revisi dan penyuntingan akhir. Nah, jadi setelah menyusun sebuah draft teks prosedur itu, anak-anak melakukan revisi terlebih dahulu ya, barangkali di dalam teks prosedur tersebut masih terdapat kesalahan atau kekurangan atau kekeliruan, misal dalam struktur ataupun unsur kebahasaannya. Nah, sekarang Ibu mempunyai tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, silakan anak-anak berhitung dari angka 1 sampai 6, kemudian berulang sampai terbentuk sebuah kelompok. Jika sudah terbentuk sebuah kelompok, silakan untuk duduk bersama dengan teman kelompoknya. Paham? Baik. Nah, anak-anak coba perhatikan ke depan terlebih dahulu ya. Ketika nanti kalian sudah mendapatkan lembar kerja seperti ini, silakan untuk baca terlebih dahulu ya petunjuk pengerjaannya yang terdapat di dalam lembar kerja seperti ini. Nah, kemudian setelah itu berdiskusi. Anak-anak harus berdiskusi secara aktif ya,
saling memberikan tanggapan, koreksi, pendapat, dan lain sebagainya dengan teman kalian. Nah, lalu setelah anak-anak selesai mengerjakan lembar kerja ini, silakan untuk setiap kelompok berpresentasi di depan kelas. Nah, apabila ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan kepada ibu ya. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan semua ya. Sekarang silakan anak-anak dari setiap kelompoknya untuk berpresentasi. Nah, dimulai dari kelompok pertama. Silakan untuk maju ke depan. Nah, baik, terima kasih ya kepada setiap kelompok yang telah berpresentasi. Nah, tadi Ibu melihat bahwa anak-anak sudah cukup memahami mengenai cara menyusun teks prosedur. Tadi kalian juga sudah menyusun teks prosedur cara menggosok gigi. Nah, namun masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam penggunaan struktur dan unsur kebahasaannya. Karena tadi ada beberapa kelompok ya yang memang masih keliru mengenai strukturnya dan juga belum lengkap menuliskan unsur kebahasaannya seperti itu. Namun dari hasil kerja kelompok kalian sudah bagus ya, sudah baik. Sekarang kita beri apresiasi untuk kita semua. Nah, baik. Sekarang Ibu ingin salah satu siswa untuk menyimpulkan berdasarkan hasil diskusi kita hari ini. Siapa yang bersedia? Indra, baik, silakan Indra. Terima kasih ya Indra, kesimpulan yang sangat luar biasa sekali. Nah, lalu selanjutnya Ibu masih mempunyai tugas ya untuk kalian kerjakan secara individu. Nah, nanti kalian akan mendapatkan lembar kerja seperti ini. Sebelum mengerjakan, silakan untuk membaca petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Lalu setelah selesai mengerjakan, silakan kumpulkan ke meja Ibu ya, dapat dipahami? Nah, silakan untuk mengerjakan ya. Nah, baik, anak-anak sudah mengerjakan semua ya, sudah selesai. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, coba Ibu minta salah satu siswa untuk menyimpulkan kembali berdasarkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang bersedia? Silakan Dimas. Baik, terima kasih ya Dimas atas kesimpulannya. Nah, Ibu pertegas kembali. Betul tadi yang sudah dikatakan oleh Dimas bahwasanya kita hari ini telah belajar mengenai teks prosedur, nah mulai dari pengertian, struktur, unsur kebahasaan, serta menyusun teks prosedur sesuai dengan unsur kebahasaan, struktur, dan juga secara runtut dan jelas. Nah, tadi juga anak-anak telah mengerjakan lembar kerja ya, telah berdiskusi dan juga telah berpresentasi dengan sangat baik. Nah, lalu coba Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau apakah masih ada kesulitan atau hal-hal yang membingungkan? Baik, terima kasih anak-anak atas kejujuran dan keterbukaan kalian. Nah, Ibu sangat mengapresiasi sekali ya atas usaha, semangat, dan juga partisipasi aktif kalian. Nah, tadi kalian itu sudah belajar dengan baik ya, sudah berpresentasi dengan berani seperti itu. Nah, kemudian Ibu ingin memberikan beberapa catatan ya berdasarkan pembelajaran kita hari ini. Nah, secara keseluruhan itu pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan sangat lancar. Namun masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai tadi tentang penggunaan struktur dan unsur kebahasaan yang memang masih tertukar dan juga belum lengkap ya. Nanti anak-anak bisa mempelajari lagi ya, membaca-baca materi di rumah. Siap? Ya. Nah, baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai menganalisis teks prosedur. Nah, silakan anak-anak untuk membaca terlebih dahulu ya di rumah, membaca-baca materi agar pembelajaran berikutnya itu anak-anak sudah mengetahui ya gambarannya seperti itu. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.